Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini kita nggak ngoding. Kita nggak ngebahas pelajaran atau kita nggak ngebahas tentang apapun itu yang berkaitan dengan codingan. Khusus untuk video kali ini, aku mau ngebahas tentang channel aku, tentang cara belajar di channel Cara Fajar. Nah, ini aku agak risih, bukan risih ya, tapi lebih tepatnya agak susah mau ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Soalnya rata-rata pertanyaan dari kalian itu semuanya udah ada jawabannya kalau kalian nonton video yang ngebahas tentang dasar-dasar pengetahuannya. Maksudnya gimana? Maksudnya kayak begini. Jadi kalau kalian ke channel aku nih, kalian bisa lihat di playlist. Kan banyak nih, ada playlist. Jadi kebanyakan di antara kalian yang komen itu, kalian komen di video atau di playlist yang langsung case-nya membuat contoh aplikasi. Aku sebutin aja salah satunya yaitu kalian banyak komen di video yang ada di dalam playlist membuat sistem informasi rental buku menggunakan Laravel. Nah, di sini banyak dari kalian yang nanya hal-hal dasar yang sebenarnya udah aku bahas di basic Laravel. Jadi, sebenarnya jawaban dari kalian itu kalian bisa jawab sendiri kalau kalian udah belajar basic Laravel di playlist ini yang judulnya tutorial Laravel 9 dasar untuk pemula bahasa Indonesia. Nah, itu contoh satunya. Terus ada juga yang nanya di video yang di dalam playlist ini, membuat website toko online dinamis menggunakan PHP, MySQL, dan Bootstrap. Sama, di antara kalian banyak yang nonton video di dalam playlist ini aja. Ketika ada error, kalian bingung gimana solvingnya. Nah, padahal mah kalau kalian nonton dari dasar-dasarnya, yaitu kan kalian lihat nih, membuat website toko online menggunakan PHP, MySQL, dan Bootstrap. Jadi kalau sebenarnya kalian nonton dari awal untuk dasarnya, yaitu kalian belajar di playlist PHP, mana ya, ini, terus kalian belajar di playlist MySQL, mana lagi, ini, terus kalian belajar juga di playlist Bootstrap ini, seharusnya kalian bakal ngerti dan bakal bisa problem solving dari error yang kalian temukan. Jadi intinya apa sih? Intinya itu aku pengen kalau kalian belajar nih di channel ini dan belum tahu dasar-dasarnya, ya sebaiknya belajar dari playlist yang ngebahas tentang dasar pengetahuannya. Jangan langsung ke contoh pembuatan aplikasinya. Kalau langsung ke contoh pembuatan aplikasinya, ya kayak yang aku bilang tadi, kalian bakal timbul pertanyaan yang sebenarnya udah kejawab di playlist basic pengetahuan. Gitu ya. Nah, sekalian nih aku mau ngasih tahu gimana sih urutan belajarnya kalau di sini. Jadi gini, kalau kalian mau belajar atau tertarik sama yang video di dalam playlist membuat sistem informasi rental buku menggunakan Laravel ini, nah kalian harus tahu dulu dasar PHP. Kalian bisa belajar di sini. Karena ini udah pakai database, kalian juga harus tahu dasar dari MySQL. Nah, kalian bisa belajar di playlist ini, tutorial MySQL untuk pemula bahasa Indonesia. Di sini juga karena menggunakan Laravel, berarti kalian juga harus mengetahui basic pengetahuan dari Laravel. Bisa kalian tonton di playlist ini. Nah, gitu. Jadi usahakan kalau kalian mau belajar benar-benar supaya bisa ngerti, ya tontonlah dari playlist pengetahuan dasarnya. Aku nggak maksa, cuman sebaiknya kayak gitu. Tapi kalau kalian emang lebih nyaman menggunakan, lebih nyaman belajar langsung di studi case-nya kayak begini, ya silakan, nggak apa-apa. Cuman kalau ada error, kalian harus bisa problem solvingnya sendiri. Di Google ada jawabannya, atau kalau kalian pakai chat GPT, kalian bisa cari di situ. Kalian aja aku cari, kasih tahu gimana sih cara nyari tahu error di Google. Misalnya kalian error di Laravel, ya udah kalian biasanya bisa ketik keyword Laravel dulu di awal, terus nama errornya apa. Nah, kayak begitu. Itu salah satu cara untuk problem solving. Nah, terus apa lagi ya? Oke, itu contoh dari Laravel.
Sekarang contoh yang ini nih, membuat website toko online dinamis menggunakan PHP. Nah ini sama, karena ini PHP, ya kalian harus kalau mau lebih ngerti, belajar playlist dari dasar PHP, belajar playlist dari dasar MySQL, belajar playlist dari dasar Bootstrap. Terus kalau ini juga, kalian membuat toko online menggunakan Bootstrap 5, mau belajar desainnya doang. Lihat dari judulnya aja, membuat toko online menggunakan Bootstrap 5. Berarti kalian juga harus paham atau udah belajar sebelumnya tentang dasar Bootstrap. Ini ada playlistnya. Nah, karena desain ini paling basic adalah HTML, JavaScript, CSS, kalian juga bisa belajar basicnya. Ada playlistnya ini. Tutorial HTML dasar untuk pemula bahasa Indonesia, terus tutorial CSS untuk pemula bahasa Indonesia, terus ada juga CSS 3 kalau kalian mau lebih lebih naik tingkatnya di bidang CSS, terus ada juga JavaScript. Jadi intinya kayak begitu teman-teman. Kalau kalian pengen belajar dan pengen ngerti, dan kalian lebih tertarik sama contoh kasus, ya silakan aja. Cuman aku nyaranin tontonlah playlist yang ngebahas tentang dasarnya, supaya kalian ngerti dasarnya, kuat dasarnya, walaupun nggak kuat-kuat banget, yang penting ngerti dasarnya. Jadi kalau ada error, kalian bisa cari di Google sendiri, kayak begitu. Daripada kalian belajar langsung ke contoh bikin website, ada yang error, kalian nggak ngerti basicnya, ya udah selesai, kayak begitu. Nah itu cara aku ya, cara aku belajar, yaitu supaya ngerti basicnya dulu. Itulah kenapa di channel aku ini, di channel YouTube aku ini, aku selalu bikin playlist itu mulai dari basicnya dulu. Nanti basic udah selesai, baru aku bikin contoh membuat websitenya. Kayak gini kalian lihat sendiri nih. Sebelum aku bikin playlist membuat contoh website, aku bikin dulu playlist PHP-nya, bikin dulu playlist MySQL-nya, bikin dulu playlist Bootstrap-nya. Jadi kalian bisa pelajarin basicnya dulu. Kalau udah selesai belajar basicnya, kalian bisa langsung belajar atau langsung praktekin bikin websitenya di playlist ini. Sama juga kayak Laravel ini. Di sini aku udah bikinin playlist. Yang pertama HTML dulu udah jelas. Habis itu CSS udah aku bikinin juga. Bootstrap udah aku bikinin juga playlistnya. PHP udah aku bikinin juga. MySQL juga aku udah bikinin playlistnya. Yang terakhir Laravel juga udah aku bikinin playlistnya. Nah kalian bisa ikutin urutan itu, baru deh kalau udah selesai dan udah ngerasa kalian udah ngerti basic dasar-dasarnya, silakan latihan membuat websitenya itu ngikutin playlist di sini. Nah itu aja yang mau aku sampaikan untuk video ini, yaitu kurang lebih cara belajar di channel Cara Fajar, kayak begitu aja ya. Jadi sekali lagi, kalau misalnya kalian mau ikutin cara aku, ngikutin flow dari pembuatan playlist aku ini, bagus. Tapi kalau kalian pengen bersikukuh belajarnya langsung di contoh pembuatan website, ya silakan. Cuman pandai-pandailah cari cara problem solving dari codingan yang kalian silakan cari cara gimana problem solving dari error dari codingan yang kalian temuin. Oke, kayak gitu aja, singkat ya. Kayak yang aku bilang, kita nggak ngebahas tentang codingan, nggak ngoding juga. Intinya nggak ngapa-ngapain di video ini, cuman ngebahas tentang cara belajar di channel aku ini. Jadi mau ikutin bagus, nggak mau ikutin silakan. Karena semua orang kan pasti punya cara belajar masing-masing. Aku nggak bisa maksain kalian ngikutin cara belajar aku, tapi aku udah bikin urutan playlist yang aku buat sesuai yang menurut aku enak belajarnya, yaitu belajar dari basic dulu. Kalau udah selesai basicnya, baru aku bikinin playlist contoh membuat websitenya atau contoh membuat aplikasi. Nah, kayak gitu. Oke, kayak begitu aja video kali ini. Ya gitu deh, semoga kalian terima masukan dari aku. Kalau nggak terima, ya udah nggak apa-apa, lanjut lagi belajar, silakan. Oke, jadi kayak gitu aja pembahasan cara belajar di channel ini. Jadi ya silakan lanjut belajar lagi.
di channel Cara Fajar.